Apabila nama kalian atau nomor HP kalian dipakai oleh kontak darurat dan ada tambahan lagi yaitu pencabutan izin oleh OJK yang terbaru. Jika teman-teman juga memiliki pinjaman pada aplikasi Uang Teman ini, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Buat yang baru gabung, baru saja menemukan channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe, tonton dulu videonya, dan like serta komen untuk membuat saya lebih semangat lagi memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat kalian. Oke, kita langsung saja, ini dia untuk kalian. Dan kebetulan saya sekarang mau membahas tentang pinjol atau pinjaman online yang baru saja dinonaktifkan oleh OJK karena tertangkap sebagai pinjol ilegal dan para pendirinya serta anggota-anggotanya sudah ditangkap oleh Kapolri. Nah, teman-teman bisa dicek di sini, mana tahu ada beberapa pinjaman-pinjaman yang teman-teman sedang hadapi saat ini ataupun teman-teman sedang dikejar-kejar oleh debt collector. Nah, apa saja pinjaman-pinjaman itu? Di sini sudah saya rangkumkan. Ya, ini dia. Per 15 Juni 2022 ada sebanyak 43 aplikasi pinjol bodong yang sudah diamankan oleh Kapolri. Di antaranya yang sudah selesai diamankan yaitu yang pertama ada kredit Uzi, kemudian yang kedua ada Dana Now, ketiga Dana Nilpian, yang keempat ada Rupiah Go, yang kelima ada Pundi Cepat Pinjam Saja, yang keenam ada Dompet Selebriti, yang ketujuh ada Pinjaman Top, yang kedelapan ada Pinjaman Sigap, yang kesembilan ada Kotak Rupiah, yang kesepuluh ada Dompet Mas, 11 ada Danamu, yang ke-12 Pinjaman Tepuk, dan ke-13 serta sisanya itu sedang dalam proses pengamanan aplikasi. Jadi pihak Kapolri mengatakan apabila teman-teman memiliki pinjaman pada aplikasi di antara yang sudah saya sebutkan tadi ini, teman-teman boleh tidak untuk membayarkannya karena ini adalah pinjaman ilegal yang pendirinya serta anggota-anggotanya sudah diamankan oleh Kapolri dan sisanya masih dalam penyelidikan. Nah, buat teman-teman jangan takut lagi ya. Dan ada tambahan lagi yaitu pencabutan izin oleh OJK yang terbaru, baru saja dicabut izinnya oleh OJK, yaitu adalah aplikasi bernama Uang Teman, aplikasi yang didirikan oleh PT Digital Alpha Indonesia. Nah, jika teman-teman juga memiliki pinjaman pada aplikasi Uang Teman ini, teman-teman boleh tidak membayarkannya. Apabila teman-teman mendapatkan ancaman, teman-teman sudah dilindungi oleh Kapolri, sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi teman-teman yang merasa dapat ancaman oleh pihak dari aplikasi-aplikasi ini, teman-teman boleh melaporkannya kepada kepolisian. Nah, jika teman-teman masih merasa ragu apakah teman-teman dilindungi atau tidak dan bagaimana cara untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian, di sini sudah saya rangkumkan, yaitu perlindungan konsumen atau debitur atas tindakan debt collector. Yang pertama, itu teman-teman bisa kumpulkan semua bukti ancaman dan teror yang dilakukan oleh pihak pinjol. Jadi teman-teman bisa men-screenshot WA, men-screenshot nomor telepon, ataupun merekam pembicaraan pinjol-pinjol atau debt collector yang mengancam teman-teman, atau foto-foto dari debt collector yang berusaha untuk mendatangi rumah teman-teman yang bisa teman-teman kumpulkan sebagai bukti untuk pelaporan ke polisi. Yang kedua, buat laporan ke kepolisian dengan mendatangi kantor polisi setempat. Jadi teman-teman bisa mendatangi kantor polisi di mana tempat teman
teman-teman tinggal dan buatlah laporan dengan membawa bukti-bukti yang kuat. Yang ketiga, adukan aktivasi pinjol ilegal atau debt collector ke OJK dengan alamat konsumen.ojk.go.id atau teman-teman bisa WA ke 157 yang sudah pernah saya sebutkan nomor WA-nya. Di sana ada pilihan tentang pengaduan debt collector yang mengancam para debitur. Dan yang keempat, jangan ragu laporkan tindakan kekerasan, teror, ataupun ancaman yang melanggar hukum. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut apabila teman-teman merasa bahwa pinjaman teman-teman itu berada di aplikasi yang ilegal, yang tidak terdaftar pada OJK, teman-teman bisa melaporkannya ke kepolisian. Dan teman-teman sudah dilindungi dengan pasal 45B yang berbunyi perundungan di dunia cyber yang mengandung unsur ancaman, kekerasan, dan menakut-nakutin dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan kerugian material. Jadi, teman-teman dapat perlindungan pada pasal 45B untuk debitur yang melakukan pinjaman pada aplikasi ilegal. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, apabila nama kalian atau nomor HP kalian dipakai oleh teman, sahabat, atau keluarga kalian sebagai kontak darurat dan kalian mendapatkan email atau mendapatkan pesan bahwa nama kalian sudah kena blacklist checking, kena BI checking, kena blacklist, atau di distrik OJK nama kalian sudah buruk walaupun kalian merasa tidak meminjam padahal nama kalian hanya dipakai sebagai kontak darurat saja. Kalian jangan takut, itu hanya ancaman-ancaman yang diberikan oleh debitur dan bisa kalian laporkan kepada kepolisian atas ancaman-ancaman ini. Jadi jangan takut, kalau kalian tidak merasa meminjam dan nama kalian masih bersih tapi kalian mendapat ancaman-ancaman yang tidak jelas, kalian bisa benar-benar melaporkan semuanya itu kepada kepolisian. Dan sudah banyak sekali yang melaporkan ke kepolisian dan akhirnya banyak juga aplikasi-aplikasi yang sudah ditutup karena aduan dari para konsumennya. Nah, itu dia ya teman-teman ya. Beberapa aplikasi yang baru-baru saja ditangkap oleh Kapolri, ada sekitar 43 aplikasi pinjol dan secepatnya akan saya bagikan beberapa lagi sisanya yang mungkin di sini terdapat pinjaman teman-teman. Jadi teman-teman bisa untuk tidak membayarkan pinjaman ini sudah diarahkan oleh Kapolri langsung. Jadi teman-teman tidak usah takut, teman-teman juga sudah dilindungi oleh undang-undangan tentang debitur, jadi teman-teman bisa bernafas lega. Dan untuk kedepannya hindarilah pinjaman-pinjaman ilegal sekalipun itu kalian dilindungi oleh Kapolri, karena belum tentu semua yang kita anggap mudah itu akan berjalan sesuai dengan yang kita pikirkan. Jadi berusahalah untuk mengatur pola hidup kalian dan mengatur keuangan kalian agar kalian tidak terjerat lagi dalam pinjaman-pinjaman ilegal ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.